Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Sidoarjo luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, teman-teman, sahabat-sahabat semua, ini rombongan yang ikut sampai ujung 5 kilo masih nyambung, alhamdulillah. Luar biasa. Ya Allah, berikan semua yang hadir sehat walafiat. Ya Allah, berikan semua yang hadir rezeki yang banyak. Ya Allah, berikan yang hadir dari ujung 5 kilo. Berikan keselamatan semuanya, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai elektabilitas Anies Baswedan di Jawa Timur. Kalau kita lihat tayangan tadi menunjukkan bahwa betapa warga masyarakat menginginkan perubahan di 2024 dengan memilih Anies Caimin menjadi pasangan presiden dan wakil presiden. Di Malang kemarin juga tumpah ruah teman-teman warga masyarakat yang mengikuti kegiatan Anies Caimin. Demikian juga di Sidoarjo hari ini digelar juga begitu. Masyarakat tumpah ruah di jalan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan dari Caimin dan Pak Anies Baswedan. Coba kita lihat video yang satu ini. Apa pilihannya? Duduk santai di rumah, nonton TV, ngobrol, ngopi. Itu pilihan yang ada di Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu bukan tipe penonton. Bapak Ibu tipe orang yang mau berjuang, memilih untuk datang ke tempat ini, berpanas-panas berkumpul bersama untuk menyatakan kepada Indonesia, saya hadir karena saya ingin perubahan. Saya hadir karena saya ingin keadilan. Saya hadir karena saya ingin Indonesia yang lebih baik. Ibu bapak catat di diri bapak ibu sekalian. Di hari ini tanggal 15 Oktober. Ibu bapak catat bahwa di saat Indonesia di persimpangan jalan, ibu bapak bukan jadi penonton. Ibu bisa mengatakan, bapak bisa mengatakan, saya ikut terlibat. Ceritakan itu pada diri sendiri dan kelak pada anak dan anak-anak cucu kita bahwa di saat Indonesia persimpangan jalan, saya bukan sekedar menonton, saya yang menggerakkan perubahan, saya yang mendorong perubahan. Dan itulah ibu bapak sekalian, insya Allah majelis ini menjadi majelis yang mendapatkan keberkahannya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sanggup menjadi kekuatan perubahan? Sanggup menjadi kekuatan perubahan? Alhamdulillah. Sambil menunggu Wakil Ketua Umum Nasdem, Wakil Ketua Umum PKB, Wakil Ketua Umum PKS, Wakil Ketua Umum partai-partai, Sekjen PKS, kita ingatkan, ibu-ibu, awas anak-anaknya ada yang hilang ya. Ini ada yang naik panggung, seorang ibu kehilangan anaknya. Mari kita doakan semoga semuanya selamat. Ibu-ibu, kita semua hadir di sini adalah musafir, betul? Insya Allah doa musafir dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 doa yang terkabul. 1, doa ibu kepada anaknya. Amin. 2, doa seorang musafir. Amin. 3, doa orang-orang yang dizalimi. Amin. Ya Allah, menangkanlah, amin. Ya Allah, menangkanlah, amin. Ya Allah, menangkanlah, amin. Ya Allah, jadikanlah bangsa ini bangsa yang makmur, bangsa yang adil, bangsa yang sejahtera. Ya Allah, jadikanlah bangsa ini kuat,
kuat, kuat, dan menolong bangsa-bangsa lainnya, khususnya menolong bangsa Palestina. Amin. Kita mampu menolong, betul? Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait warga masyarakat yang luar biasa, ribuan warga atau bahkan mungkin jutaan warga yang hadir di kegiatan Pak Anies Mohaimin di Sidoarjo. Itu kalau kita lihat real di lapangan seperti itu teman ya. Tetapi di beberapa lembaga survei menunjukkan tren Pak Anies ini nomor 3 setelah Ganjar maupun Pak Prabowo Subianto. Jadi kalau tidak Ganjar ya Pak Prabowo di nomor 1, kemudian setelah itu nomor 3-nya Anies Baswedan. Dan itu rata di semua lembaga survei. Namun kalau kita melihat di lapangan, real di lapangan, ternyata pendukung Pak Anies luar biasa besar. Apalagi Caimin ini dari Jawa Timur teman ya. Ini warga masyarakat banyak yang milih Anies dan Caimin untuk presiden dan wakil presiden. Dan sekali lagi, lembaga survei menunjukkan angka Anies Baswedan rendah dibanding dengan Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Ini satu perbandingan teman. Di lapangan seperti itu, kemudian di lembaga survei seperti ini. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNN Nasional. Beda hasil survei Ganjar, Prabowo, Anies di kalangan NU Jawa Timur. Sejumlah lembaga survei merilis hasil berbeda mengenai elektabilitas bakal calon presiden di kalangan Nahdlatul Ulama NU di Jawa Timur. Ada yang menyatakan Ganjar Pranowo tertinggi, ada pula yang menyebut elektabilitas Prabowo Subianto mengungguli semua kandidat. Dari sekian hasil survei, elektabilitas Anies Baswedan selalu yang terendah di kalangan NU di Jawa Timur. Namun angkanya pun berbeda-beda. Berikut rincian hasil survei sejumlah lembaga mengenai elektabilitas bakal calon presiden di kalangan NU Jawa Timur sepanjang September hingga Oktober 2023. Poltreking Indonesia, Prabowo mendapatkan 41,7%, Ganjar mendapatkan 37,5%, Anies Baswedan mendapatkan 14,6%. Periode 25 September sampai 1 Oktober 2023. Jadi Anies menduduki di peringkat 3, di atasnya Ganjar, di atasnya lagi Prabowo Subianto. Indikator politik, Ganjar Pranowo 26,9%, Prabowo 21,7%, Anies 16,9%. Periode 14 sampai 20 September 2023. Surabaya Research Syndicate SRR, Prabowo mendapat 41,4%, Ganjar mendapatkan 34,3%, Anies mendapatkan 13,6%. Periode 3 sampai 12 September 2023. Saiful Mujani Research and Consulting, Ganjar mendapatkan 45,4%, Prabowo mendapatkan 25,4%, Anies 9,5%. Periode 2 sampai 11 September 2023. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait hasil survei. Dari beberapa lembaga survei, Anies selalu menduduki peringkat ketiga, di atasnya Ganjar atau Prabowo, kemudian nomor 3-nya Anies Baswedan. Tetapi teman, kalau kita melihat perhitungan hasil survei seperti ini akan berbeda jauh ketika Pak Anies menggelar kegiatan di masyarakat. Jadi banyak warga masyarakat yang justru banyak mendukung Anies dan Caimin. Kalau misalkan Pilpres digelar hari ini di Jawa Timur, kemungkinan besar yang menang adalah Anies Baswedan. Itu kalau kita melihat real di lapangan. Tetapi di lembaga survei justru ini kebalikan dari kegiatan di lapangan Pak Anies maupun Caimin. Misalkan seperti ini teman. Di putaran pertama yang menang itu adalah Ganjar dan Prabowo Subianto. Misalkan seperti ini. Di hasil survei indikator politik menunjukkan Ganjar itu hanya mendapatkan 26,9%, Prabowo 21,7%, Anies Baswedan 16,9%. Nah itu kalau digabungkan teman antara Prabowo dan Anies, maka kemungkinan besar yang menang adalah Prabowo karena mungkin pendukung Pak Anies akan bergabung dengan Prabowo Subianto. Ganjar hanya mendapatkan 26%. Berarti ada sekitar 70% lebih
ini posisinya ada di Prabowo, misalkan seperti itu. Jadi kemungkinan besar teman ya, presiden akan datang itu kalau tidak Prabowo ya Anies Baswedan. Kalau menurut saya seperti itu. Pendukung Prabowo bisa berkolaborasi dengan Anies, dan sebaliknya pendukung Anies bisa bersatu di pendukungnya Pak Prabowo Subianto. Itu menurut saya teman ya. Dan ini akan berbeda dengan menurut yang lain terkait siapa yang akan menang di 2024. Karena yang pasti kalau ini bisa berjalan dengan lancar, maka 3 pasang kandidat calon presiden akan bertarung di 2024. Dan putaran pertama kemungkinan besar tidak ada yang mencapai 50% persatu, maka akan digelar putaran kedua. Jadi kalau misalkan Prabowo kalah, yang menang Anies, maka pendukung Prabowo akan bersatu dengan pendukung Anies. Dan mungkin bisa akan melawan Ganjar Pranowo. Jadi kita nantikan saja teman, terkait Pilpres di 2024 siapa yang akan mendapat amanah rakyat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu teman yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.